Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah melalui online. Saya mengajak semua jemaat untuk menghormati ibadah ini dengan mengikutinya sehingga selesai. Bagi memulakan ibadah pada pagi ini, mari kita masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Air hidup dan
Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa Anda di dalam ibadah online hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini kita masih boleh beribadah kepadanya dan kita masih boleh mendengar firman Tuhan bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita sebelum lebih jauh mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepadamu, untuk mendengar firman-Mu. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pimpinlah kami ketika kami mendengar firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami pelajari hari ini melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, tema ibadah khotbah kita pada pagi hari ini adalah ingat selalu akan Yesus Kristus, yang didasari daripada surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama hingga 17. Nah, surat Ibrani ini menyatakan identiti sejati Yesus sebagai Allah. Yesus adalah penguasa tertinggi. Ia lebih mulia daripada agama atau malaikat manapun. Ia lebih tinggi daripada pemimpin Yahudi manapun, seperti Abraham, Musa, dan Yosua. Dan Yesus lebih tinggi daripada imam manapun. Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, turun ke dalam dunia yang berdosa, bersalut dengan darah dan daging. Ia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus dapat mengampuni dosa kita. Ia menjamin pengampunan dan keselamatan kita dengan kematiannya di kayu salib. Kita dapat menemukan damai sejahtera dengan Allah, dan kita dapat menemukan arti hidup sebenar dengan percaya kepada Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-12 ini mendorong supaya semua orang Kristen tetap bertekun dalam iman, walaupun banyak penderitaan, pergumulan, dan penganiayaan yang dialami. Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan untuk orang Kristen boleh berjuang dalam pergumulan yang berat. Nah, sebagai orang percaya, kita ini tidak luput daripada masalah, pergumulan, penderitaan. Semua ini adalah sebahagian daripada kasih karunia yang memimpin kita kepada kedewasaan iman. Yesus merupakan contoh yang harus diteladani dalam menghadapi perjuangan berat. Dia anak Allah yang berhasil melalui pengalaman sengsara dengan kemenangan. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga didorong hari ini untuk terus bertekun dalam iman kepada Kristus di tengah kesukaran hidup. Perjalanan iman kita ini digambarkan seperti kita mengikuti suatu perlombaan, dan di garisan penamat itu ada hadiah yang menanti. Nah, dalam kita berlari bukan tentang siapa yang duluan sampai ke garisan penamat, tetapi apakah kita akan sampai ke garisan itu?
Semua orang yang sampai ke garisan penamat itu akan diberikan hadiah. Nah, walaupun kita agak perlahan berlari, tetapi jika kita terus berlari dengan setia tanpa menyimpang mana-mana, maka kita akan sampai ke garisan penamat itu dan memperoleh hadiah, mahkota keselamatan kekal daripada Tuhan. Oleh itu saudara, kita harus terus memelihara iman kita. Jangan meninggalkan iman kita, karena jika kita meninggalkan iman kita ini, maka kita tidak lagi dianggap berada dalam perlombaan itu. Dan akhirnya kita tidak akan memiliki hadiah yang sudah disediakan itu. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Bagaimana pula dengan kita saudara? Hari ini kita juga didorong supaya kita tetap memelihara iman kita agar kita mencapai ke garisan terakhir. Nah, bertekun dalam iman itu bermaksud kita tetap percaya kepada Kristus, tetap setia kepada Kristus walau apapun cabaran yang mendatang. Kita tetap membangun hubungan pribadi dengan Kristus dan setia melakukan kehendak Allah seperti yang ditetapkan dalam firman-Nya. Inilah yang dimaksudkan bertekun dalam iman. Inilah yang kita perlu lakukan dalam kita berlari dalam perlombaan iman, supaya kita tetap memelihara iman kita dan dapat mengakhiri perlombaan itu dengan baik. Nah, jadi supaya kita tetap bersemangat, bertekun dalam iman, kita harus terus memandang kepada Yesus Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah membuat kita percaya kepada Allah dan yang terus memimpin kita untuk tetap percaya sampai akhir. Oleh itu saudara, kita didorong supaya kita tetap memandang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, agar kita pun terus bersemangat berjuang di dalam hidup ini sampailah ke garisan akhir hidup kita. Nah, ayat 3 berkata, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Saudara dan saudari, supaya kita ini jangan menjadi lemah dan putus asa dalam kita menjalani perjalanan iman kita dan dalam kita menghadapi pertempuran hidup ini, kita didorong untuk ingat akan Yesus. Saudara, bukan saja sekadar ingat Yesus, tetapi pikirkan tentang Yesus. Pikirkanlah tentang apa yang Yesus sudah lalui dan alami. Karena orang-orang berdosa yang begitu memusuhinya, Dia begitu tabah saudara. Pikirkanlah tentang Dia yang kuat menanggung salib untuk memberikan kita hidup. Yesus diseksa, Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai dengan duri di kepalanya. Yesus dipermalukan, Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dipakukan di kayu salib. Tetapi saudara, Yesus begitu tabah dan sanggup serta rela menanggung semata-mata untuk menyelamatkan manusia berdosa. Darahnya mengalir di kayu salib. Darahnya menyucikan kita daripada dosa. Saudara, cara kita berpikir ini akan mempengaruhi hati kita. Seterusnya, itu akan mempengaruhi setiap tindak tanduk atau perilaku kita. Oleh itu, kita perlu perhatikan apakah yang kita pikirkan, karena itu akan mempengaruhi emosi dan tindakan yang bakal kita ambil. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah atau siapakah yang kita pikirkan saat kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesedihan, bahkan dalam kegembiraan. Nah, jika kita pikir terus-menerus masalah yang berat, maka hati kita akan jadi susah dan hati kita akan jadi kacau. Seterusnya, kita akan bertindak kalut. Tetapi jika kita memikirkan Yesus Kristus, maka saudara, hati kita akan merasa damai, ada sukacita, maka kita akan bertindak dengan tenang dan rasional. Persoalannya lagi adalah, apakah dengan mengingat Yesus, memikirkan tentang Dia, masalah boleh segera selesai? Apakah dengan memikirkan Yesus, beras di rumah kita bertambah, duit bertambah, hutang selesai, dan sebagainya? Saudara,
Memang semua hal itu tidak akan selesai serta-merta, melainkan kalau Tuhan kehendaki maka tidak ada yang mustahil. Tetapi saudara, inti yang paling penting yang kita perlu tangkap di sini adalah jika kita mengingat dan menghayati apa yang Yesus sudah lalui di kayu salib, itu akan memberikan kita kekuatan, itu akan memberikan kita penghiburan, kesanggupan dan kemampuan untuk bertahan supaya tidak menyerah. Pertolongan Tuhan itu akan tiba tepat pada waktunya. Tetapi sebelum pertolongan itu tiba, kita harus bertahan, kita harus bersabar. Perjuangan kita, saudara, belum sampai mencucurkan darah. Tetapi Yesus sudah menumpahkan darah di kayu salib. Oleh itu, saudara, pergumulan yang kita alami hari ini masih belum melebihi batas kekuatan kita. Maka itu kita harus belajar bersabar. Kita harus pikirkan tentang Yesus yang begitu tabah, kuat menanggung penderitaan. Kalau Yesus mampu, kita juga akan dimampukan. Saudara, kita semua berada dalam keadaan yang sukar hari ini. Setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeza-beza. Mungkin Anda mengalami pergumulan dalam keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan masa depan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan kesehatan, pergumulan bisnis, dan banyak lagi. Saya tidak dapat menolong Anda satu persatu, tetapi saudara, saya dapat memberikan Anda saranan, yaitu mengajak Anda semua untuk ingatlah akan nama Yesus, hai Anda yang susah dan sedih. Ingatlah akan nama Yesus. Nama Yesus memberikan damai sejahtera. Nama Yesus memberikan pengharapan. Nama Yesus memberikan sukacita. Saudara, bukan hanya sekadar ingat nama Yesus, tetapi fikirkan dan renungkanlah apa yang Yesus sudah lakukan. Fikirkan apa yang Yesus sudah janjikan. Fikirkan apa yang Yesus lakukan ketika berhadapan cabaran berat. Fikirkanlah bahwa Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Dia mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan kita, rancangan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, bukan rancangan yang menuju kecelakaan. Saudara, pikirkanlah bahwa Yesus itu dekat dengan orang yang patah hati. Yesus mau menolong kita, Yesus mau mengampuni orang yang berdosa. Dengan itu, saudara, jika kita memikirkan tentang Yesus, kita merenungkan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, saya percaya, saudara, bahwa kita akan memiliki kekuatan. Walaupun masalah kita masih tetap ada, tetapi dengan iman dan damai yang ada dalam hati kita, maka kita akan dimampukan untuk bertahan. Waktu kita susah, ingatlah nama Yesus. Waktu kita sedih, ingatlah nama Yesus. Karena nama itulah yang menghibur dan menguatkan kita. Tidak ada nama selain Yesus Kristus yang dapat memberikan damai sejati. Karena nama ini, saudara, mengandung pengharapan. Saat gembira juga, jangan lupa ingat juga akan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya apa yang kita terima itu adalah berasal daripada Dia. Bahkan sekalipun kita hampir menghembuskan nafas terakhir, ingatlah akan nama Yesus. Karena nama ini yang sudah memberikan kita keselamatan, dan Dia sedang menanti kepulangan kita di sorga. Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara dan saudari, bukan karena nama itu yang berkuasa, tetapi pribadi Yesus yang adalah Allah yang berkuasa, sehingga namanya itu berkuasa di sorga dan di bumi. Sungguh luar biasa nama Yesus Kristus, sungguh indah nama Yesus. Saudara, lagu Ingat Akan Nama Yesus ini adalah ditulis oleh Lydia Baxter yang dikenali sebagai seorang pelayan Tuhan yang tekun. Ketika dia sakit, dia tetap melayani Tuhan dengan menulis puisi-puisi rohani. Buku yang berisi kumpulan puisinya pun sempat diterbitkan pada tahun 1855.
Namun puisi yang kita kenal saat ini adalah ingat akan nama Yesus. Jadi lagu ini ditulis kira-kira pada tahun 1870. Ketika itu dia masih terbaring di tempat tidur karena sakit. Nama yang sangat spesial bagi Lydia Baxter adalah nama Yesus yang berarti juru selamat. Dia mengatakan, aku mempunyai senjata yang sangat spesial yaitu Yesus. Ketika cobaan datang untuk menjatuhkan aku menyebut nama Yesus dan cobaan akan aku lalui. Saudara, luar biasa sekali. Oleh itu saya mendorong kita semua, waktu Anda susah dan sedih, nyanyikanlah lagu ini, ingat akan nama Yesus, sebagai pengakuan imanmu bahwa Anda percaya Yesus Kristus adalah juru selamatmu yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua hari ini untuk selalulah ingat akan nama Yesus. Bukan saja ingat nama Yesus, tetapi pikirkanlah apa yang Yesus sudah lalui dan lakukan untuk kita. Maka itu akan memberikan kita penghiburan, ketenangan, kedamaian, kesanggupan, kemampuan dan kekuatan memenangi pertempuran hidup kita masing-masing. Marilah kita tetap bertekun dalam iman, yaitu dengan terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, agar kita semakin mengenal Allah, semakin mengasihi Dia. Marilah melakukan ketetapan firman Tuhan agar kita tetap dapat memelihara iman kita, sehingga akan kita dapat mengakhiri perlombaan iman dengan baik. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Tuhan ada bersamamu. Pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktu yang terindah. Bersabarlah dan bertabahlah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur terima kasih firman-Mu hari ini yang mendorong kami untuk kami selalu akan ingat akan nama Yesus, karena nama inilah yang memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan cabaran. Nama ini akan menolong kami. Pribadi Yesus Kristus akan menguatkan kami, akan menyertai dan melindungi kami. Sehingga kami tidak perlu takut menjalani hari-hari kami, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, bantulah kami untuk menghidupi akan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami selalu ingat akan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu.
Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar agar kami terus dapat mengingati Yesus Kristus dalam hari-hari yang kami jalani. Kiranya Allah menolong kami dalam menghadapi realiti hidup yang tidak mudah. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Kami memohon supaya Tuhan menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya agar dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang menderita sakit penyakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga mereka ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggungnya. Kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah kesukaran hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang terbaik. Oleh itu kami mohon kiranya pemerintahan-Mu lah yang terlaksana di negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Pulihkanlah keadaan ekonomi kami agar rakyat mendapat peluang pekerjaan untuk menampung kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keamanan Kampung Babalitan yang mengalami krisis penentuan hak tanah. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya menjamah hati keluarga-keluarga yang terlibat supaya dapat menyelesaikan dengan cara yang aman. Segala campur tangan roh-roh jahat kami ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar segala niat jahat itu dibatalkan. Berikanlah perlindungan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana agar mereka dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi uang persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan sukacita dan sukarela. Berkatilah uang ini supaya dapat diguna pakai dalam pelayanan gereja untuk kerajaan Allah. Dengarlah permohonan kami, demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami. Dan setelah itu dengan iman, kita akan menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami selalu ingat akan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.